Pewaris Ilmu Tokoh Sesat. Bagian 1, Jilid 1. Brakek. Terdengar suara berderak keras ketika sepasang tangan kokoh seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus, berompi kuning, menghantam daun pintu gerbang perguruan kumbang merah. Kontan, daun pintu itu hancur berkeping-keping, mengeluarkan suara hiruk-pikuk. Padahal, daun pintu gerbang itu terbuat dari kayu jati yang keras dan tebal. Suara ribut-ribut itu tentu saja membuat murid-murid perguruan kumbang merah berlarian menuju ke arah asal suara. Apalagi murid-murid yang mendapat tugas jaga. Merekalah yang tahu lebih dahulu, dan buru-buru melesat ke arah pintu gerbang. "Siapa kau?" tanya salah seorang murid yang bertubuh pendek gemuk, bernada kasar. Laki-laki inilah yang bertugas sebagai kepala jaga hari itu. Ditatapnya wajah orang yang berdiri di hadapannya, seorang laki-laki berusia 25 tahun, berwajah meruncing ke depan, dengan bola mata yang selalu berputar liar. Di tangan kanannya tergenggam sebuah trisula. "Hehehe," hanya suara tawa terkekeh saja yang menyahuti pertanyaan murid bertubuh pendek gemuk itu. "Tidak usah banyak basa-basi lagi, Kang Gilang. Hajar saja pengacau ini," ucap salah seorang yang berdiri di belakang laki-laki pendek gemuk yang bernama Gilang. Memang, kepala jaga itu berdiri paling depan, sementara rekan-rekannya yang berjumlah 3 orang berada di belakangnya. Mereka telah menghunus senjata masing-masing, sebatang pedang yang batangnya berwarna merah. "HMH," laki-laki berompi kuning itu mendengus dan mendesis tajam. "Kalianlah yang akan mampus, keparat." Seorang murid perguruan kumbang merah yang berambut merah tidak kuat lagi menahan kemarahan. Sambil berteriak nyaring, dia melompat menerjang laki-laki berompi kuning itu. Pedang di tangannya ditusukkan cepat ke arah leher. Tapi, laki-laki berompi kuning itu hanya tersenyum sinis. Tanpa menggeser kaki, didoyongkan tubuhnya ke samping kanan, sehingga serangan itu mengenai tempat kosong, lewat setengah jengkal di sebelah kiri lehernya. Pada saat yang sama, trisulanya ditusukkan ke arah perut lawan. Wukek, angin mengiyuk keras mengiringi tibanya sambaran trisula itu, suatu pertanda kalau trisula itu dimainkan oleh orang yang memiliki tenaga dalam tinggi. Laki-laki berambut merah terkejut bukan main. Serangan lawan datang secara tiba-tiba dan cepat sekali. Padahal, saat itu posisinya tidak menguntungkan. Tubuhnya masih berada di udara. Jangankan mengelak, menangkis pun sudah tidak ada waktu lagi. Gilang dan kedua temannya pun mengetahui bahaya maut yang tengah mengancam rekannya ini. Tanpa membuang-buang waktu lagi, hampir berbarengan mereka melesat untuk menolong. Tapi, jrebe, trisula milik laki-laki berompi kuning telah lebih dulu menghunjam dalam di perut murid yang sial itu. Darah pun bermuncratan dari luka yang menganga lebar ketika trisula itu dicabut kembali. Brukek, suara berdebuk keras terdengar begitu tubuh laki-laki berambut merah ambruk di tanah. Sesaat tubuhnya menggelepar-gelepar, kemudian diam tidak bergerak lagi. Bertepatan dengan robohnya tubuh murid yang sial itu, serangan Gilang dan rekan-rekannya menyusul tiba. Kembali trisula di tangan laki-laki berompi kuning itu berkelebat. Terang, terang, terang. Suara berdentangan nyaring terdengar. Bunga-bunga api pun memercik ke udara, diikuti dengan berpentalannya senjata murid-murid perguruan kumbang merah karena tangan yang menggenggam senjata terasa lumpuh. Tapi tindakan laki-laki berompi kuning itu tidak hanya sampai di situ saja. Trisulanya kembali berkelebat, dan cerat, cerat, cerat. Darah segar bermuncratan ketika trisula merobek perut dan dada, serta leher Gilang dan kawan-kawan. Suara jerit memilukan terdengar saling susul, jeritan kematian. Seketika itu juga, tubuh Gilang dan kawan-kawan ambruk di tanah, diam tidak bergerak lagi untuk selama-lamanya. Luar biasa, hanya dalam segebrakan saja, ketiga murid perguruan kumbang merah itu telah menggeletak tanpa nyawa. Baru saja Gilang dan kedua rekannya melepas nyawa, muncul 9 murid perguruan kumbang merah lainnya. Memang sejak mendengar hiruk-pikuk hancurnya pintu gerbang, mereka telah bergegas memburu ke arah asal suara. Tapi, karena jarak yang agak jauh, kedatangan mereka terlambat. Apalagi, para murid penjaga pintu gerbang itu tewas hanya dalam segebrakan. Begitu tiba, 9 orang murid perguruan kumbang merah langsung terpaku, menatap ke arah mayat-mayat saudara seperguruan mereka yang bergeletakan tanpa nyawa. Tapi hanya sesaat saja, kemudian telah berganti dengan perasaan marah dan dendam yang berkobar-kobar. "Iblis, kau harus menebus semua ini dengan nyawamu," seru seorang murid yang berwajah bopeng. "Hahaha," laki-laki berompi kuning itu tertawa terbahak-bahak, tawa yang penuh ejekan. "Majulah kalian semua, kawan-kawan," serbu.
Kita cincang iblis ini, seru murid yang berwajah bopeng itu lagi, seraya bergerak mendahului menyerang. Tentu saja kawan-kawan tidak tinggal diam. Mereka pun meluruk menyerang tamu tak diundang ini sambil berteriak-teriak penuh kemarahan. Tapi laki-laki berompi kuning itu hanya tersenyum mengejek. Jelas kalau dia memandang rendah murid-murid perguruan kumbang merah. Baru setelah serangan-serangan itu menyambar dekat, tubuhnya menyelinap di antara hujan senjata lawan-lawannya. Dengan ilmu meringankan tubuh yang berada jauh di atas lawan-lawannya, tidak sulit bagi laki-laki berompi kuning itu untuk melakukannya. Begitu berhasil mengelakkan diri, laki-laki berompi kuning itu lalu melancarkan serangan balasan. Trisula di tangannya berkelebatan cepat mencari-cari sasaran. Hebatnya, setiap kali senjatanya berkelebat, sudah dapat dipastikan ada seorang murid perguruan kumbang merah yang roboh. Suara jerit kematian terdengar saling susul. Sampai akhirnya, tidak ada lagi seorang pun yang masih hidup. Biadab, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring penuh kegeraman, disusul dengan melayangnya sesosok tubuh yang kemudian hinggap di depan laki-laki berompi kuning itu. Laki-laki berompi kuning tersenyum sinis. Sepasang matanya menatap orang yang berdiri di hadapannya lekat-lekat. Dilihatnya seorang pria bertubuh tegap, berwajah gagah, berkumis dan berjenggot rapi, berdiri di hadapannya. Usianya paling banyak 35 tahun. Pakaiannya, seperti juga pakaian murid-murid perguruan kumbang merah lainnya, berwarna merah. Inilah ketua perguruan kumbang merah, Suntara namanya. Sepasang mata Suntara merayapi sekitarnya. Terdengar suara gemeletuk dari mulutnya. Ketua perguruan kumbang merah ini merasa geram ketika melihat belasan muridnya bergelimpangan tumpang tindih tanpa nyawa, murid-murid yang telah bertahun-tahun dididiknya dengan susah payah. Perguruan kumbang merah memang terbilang sebuah perguruan silat yang kecil. Jumlah murid-muridnya hanya belasan orang, dan sama sekali belum punya murid-murid kepala. Jadi, Suntaralah yang turun tangan mendidiknya sendiri. Bagaimana, Suntara? Tanya laki-laki berompi kuning, seraya menyunggingkan senyum mengejek. Ketua perguruan kumbang merah menggertakkan gigi. Kemarahannya semakin meluap mendengar ucapan itu. Dengan sekuat tenaga, ditahannya amarah yang hampir meledak. Sekujur tubuh laki-laki berkumis dan berjenggot rapi ini nampak menggigil menahan kemarahan yang amat sangat. Siapa kau, keparat keji? Mengapa membantai semua muridku? Suara Suntara terdengar bergetar. Ada nada ancaman dalam ucapannya. Hehehe, laki-laki berompi kuning itu terkekeh pelan. Kau lupa padaku, Suntara? Wajah Suntara seketika berubah. Ketua perguruan kumbang merah ini mengernyitkan dahi, mencoba mengingat-ingat sesuatu. Suara orang ini sepertinya memang pernah didengar dan dikenalnya. Tapi, dia lupa kapan dan di mana. Amarah yang sudah bergelora membuatnya sulit berpikir. Aku tidak peduli siapa kau, keparat. Yang jelas kau harus menebus nyawa semua muridku, tegas Suntara tandas. Kau telah jadi pikun sebelum tua, Suntara. Seharusnya bukan kau yang mengucapkan perkataan itu, tapi aku, tegas laki-laki berompi kuning itu keras. Lenyap sudah tawanya. Rupanya ucapan ketua perguruan kumbang merah membuat dia teringat pada maksud kedatangannya ke sini. Katakan siapa kau sebenarnya, sebelum hilang kesabaranku, sambut Suntara tak sabar. Kemarahannya hampir tidak bisa ditahan lagi. Aku Wisanggeni, asalku Desa Babut, sahut laki-laki berompi kuning itu keras. Wisanggeni, Desa Babut, gumam Suntara dengan wajah berubah hebat. Jelas kalau ucapan laki-laki yang mengaku bernama Wisanggeni itu membuatnya terkejut. Ingatannya langsung melayang pada kejadian belasan tahun silam di desa kelahirannya, Desa Babut, yang membuat keluarganya pindah dari desa itu. Dulu, di desa itu, dia memang terkenal sebagai orang yang memiliki ilmu kepandaian paling tinggi. Ya, aku, Wisanggeni, sahut laki-laki berompi kuning itu menegaskan. Aku datang untuk membalas kematian kakakku di tanganmu. Kakakmu memang layak mati, Wisanggeni, sergah Suntara tak kalah keras. Dia telah menodai adikku. Menodai, ejek Wisanggeni sinis. Adikmu memang sudah bukan gadis lagi saat berkenalan dengan kakakku. Dan, semua peristiwa itu pun terjadi karena kebinalan adikmu sendiri. Keparat, kau harus mampus di tanganku, bentak ketua perguruan kumbang merah keras. Setelah berkata demikian, Suntara mencabut senjata andalannya, sepasang tombak pendek berwarna hitam mengkilat yang sejak tadi ditancapkan di tanah. Wuk, wuk, wuk. Angin menderu cukup keras begitu ketua perguruan kumbang merah memutar sepasang tombaknya laksana baling-baling hingga lenyap bentuknya. Terdengar suara mengaung keras begitu tombak itu diputar.
Melihat Suntara sudah mulai memainkan jurus-jurus mautnya, maka Wisanggeni tidak bersikap main-main lagi. Trisula di tangannya pun diputar-putar di depan dada sehingga mengeluarkan suara mengiuk nyaring. Hiya! Suntara berteriak nyaring seraya cepat menusukkan tombak pendek di tangan kanannya ke arah perut, sementara tombak yang satu lagi disilangkan di depan dada, berjaga-jaga bila lawan mengirimkan serangan balasan. Wong! Suara mengaung terdengar cukup keras begitu tombak itu meluncur deras menuju sasaran. Wisanggeni yang ingin melihat dulu perkembangan ilmu lawannya, tidak langsung menangkis. Tapi segera melangkahkan kakinya ke kanan, sehingga ujung tombak itu lewat setengah jengkal di samping kiri pinggangnya. Pada saat yang bersamaan, Wisanggeni segera menusukkan trisulanya ke leher Suntara. Ketua perguruan kumbang merah yang memang sudah menduga hal itu, tidak menjadi gugup. Tombak yang berada di tangan kiri segera digerakkan untuk menangkis. Terang, keras bukan main benturan kedua senjata itu. Bunga-bunga api pun sampai memercik ke sana kemari. Suntara terperanjat kaget ketika merasakan sekujur tangannya tergetar hebat. Hampir-hampir tombaknya lepas dari genggaman. Bahkan bukan hanya itu saja, tubuhnya pun sampai terhuyung-huyung 2 langkah ke belakang. Sementara Wisanggeni sama sekali tidak bergeming. Hahaha, Wisanggeni tertawa terbahak-bahak melihat keunggulannya. Ajalmu hampir tiba, Suntara. Ketua perguruan kumbang merah ini menggertakkan gigi. Tanpa mempedulikan ejekan lawannya, laki-laki berkumis dan berjenggot rapi ini segera melompat dan kembali menyerang dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Hanya 2 pilihan yang ada dalam benaknya, membunuh atau dibunuh. Tapi bukan hanya Suntara saja yang mempunyai tekad begitu. Wisanggeni pun mempunyai tekad serupa. Maka tak aneh jika laki-laki berompi kuning ini mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Pertarungan sengit dan mati-matian pun tidak bisa dihindarkan lagi. Sementara itu, dari balik pintu sebuah bangunan yang daun pintunya sedikit terbuka, nampak beberapa kepala mengintai ke arah pertarungan. Kepala seorang laki-laki setengah tua bermata juling, seorang anak lelaki berusia 12 tahun berpakaian coklat, dan seorang anak perempuan berusia 10 tahun berpakaian biru. Apakah ayah mampu mengalahkan orang jahat itu, Paman? Tanya bocah lelaki berpakaian coklat pada laki-laki bermata juling. Laki-laki setengah tua yang sebenarnya bernama Wijaya itu menoleh. Dia adalah pelayan sekaligus pengasuh anak majikannya. Entahlah, Den Wuraji, aku khawatir sekali. Tampaknya orang jahat itu memiliki kepandaian amat tinggi, sahut Wijaya setengah mendesah. Raut kekhawatiran tergambar jelas di wajahnya. Jadi, ayah akan kalah, Paman? Tanya anak berpakaian coklat yang ternyata bernama Wuraji. Nada suara dan wajahnya menyorotkan ketidakpercayaan. Memang, bocah ini tidak percaya kalau ayahnya akan kalah. Selama ini dia menganggap ayahnya adalah orang yang paling sakti di jagat ini. Aku tidak tahu, dan Wijaya menggelengkan kepalanya. Tapi, marilah kita berdoa agar ayah Aden bisa mengalahkan penjahat itu. Wuraji tidak menyahuti ucapan pengasuhnya. Pandangannya dilayangkan ke arah pertempuran. Baru kali ini dia melihat ayahnya bertarung, dan bocah kecil ini merasa kagum sekali. Wuraji yakin kalau ayahnya akan menang. Ayahnya sangat sakti, ucapnya dalam hati penuh rasa bangga. Tapi Wuraji sama sekali tidak tahu kalau ayahnya tengah berada dalam cengkeraman maut. Memang pada jurus-jurus awal, pertarungan antara kedua orang itu berjalan imbang. Tapi, begitu menginjak jurus ke-15, ketua perguruan kumbang merah itu mulai terdesak. Seiring dengan semakin lamanya pertarungan, keadaan Suntara kian terdesak hebat. Ruang gerak permainan sepasang tombak pendeknya semakin lama semakin menyempit. Suntara hanya mampu mengelak dan bertahan. Hanya sesekali saja dia mampu balas menyerang. Hiaat! Tiba-tiba Wisanggeni berteriak nyaring. Trisulanya berputar cepat di depan dada, kemudian masih dengan gerakan berputar, trisula itu melesat ke arah perut Suntara. Wong! Suara mengaung keras mengiringi tibanya serangan trisula. Hati Suntara tersekat karena senjata yang berputaran itu membuatnya bingung bukan main. Sepasang matanya jadi berkunang-kunang. Meskipun begitu, ketua perguruan kumbang merah ini berusaha keras menyelamatkan selembar nyawanya. Jalan satu-satunya hanya menangkis. Dan itulah yang sekarang dilakukannya. Kedua tombak pendeknya disilangkan di depan dada. Terang, terang. Suntara mengeluh tertahan. Sepasang tombak pendeknya seketika terlepas dari genggaman. Serangan trisula yang berputar seperti orang mengebor itu, membuatnya mati kutu. Sebelum ketua perguruan kumbang merah ini sempat berbuat sesuatu,
Trisula yang masih berputaran terus meluncur ke arah perutnya. Cerat, cerat, darah segar bermuncratan dari perut yang koyak-koyak di bor Trisula. Seketika itu juga tubuh Suntara terjengkang ke belakang disertai jeritan menyayat yang keluar dari mulutnya. Tapi tindakan Wisanggeni tidak hanya sampai di situ saja. Trisula di tangannya kembali melesat, kali ini ke arah leher. Meluncur deras, tanpa berputaran lagi. Dan, crash, seketika kepala Suntara terlepas dari leher begitu ujung Trisula mengenai sasaran. Tanpa bersuara lagi, tubuhnya roboh ke tanah. Nyawa ketua perguruan kumbang merah melayang saat itu juga. Ah, Hapes! Wijaya cepat-cepat mendekap mulut Wuraji, sebelum bocah lelaki itu sempat menjerit ketika melihat ayahnya tewas di tangan Wisanggeni. Pada saat yang sama, tangan yang satunya lagi menepuk tengkuk gadis kecil berpakaian biru. Perlahan saja kelihatannya, tapi hebatnya, gadis kecil itu langsung pingsan. Dan sekali tangan pelayan ini bergerak menekan tengkuk Wuraji, seketika itu juga putra ketua perguruan kumbang merah ini pingsan. Kemudian dengan langkah hati-hati tapi bergegas, Wijaya segera meninggalkan tempat itu. Pelayan setia ini bergerak cepat menuju ke dapur, sambil memondong tubuh kedua anak itu di bahunya. Dia harus memburu waktu, kalau tidak ingin didahului laki-laki berompi kuning. Sesampainya di dapur, Wijaya segera menekan ke bawah batang obor yang tertempel di dinding. Grur, terdengar suara berderak keras yang disusul dengan bergesernya salah satu dinding dapur. Di balik dinding, terlihat sebuah tangga batu yang menuju ke bawah. Tanpa ragu-ragu Wijaya segera menuruni anak tangga batu. Begitu laki-laki bermata juling ini melangkah masuk, tiba-tiba pintu ruangan itu tertutup kembali. Wijaya melangkahkan kakinya perlahan-lahan menuruni anak tangga. Cukup lama juga dia bergerak turun, sebelum akhirnya tidak ada lagi anak tangga. Tangga itu ternyata berakhir di sebuah ruangan yang cukup luas. Berkat lampu obor yang terpasang di dinding-dinding ruangan bawah tanah ini, Wijaya dapat melihat cukup jelas suasana di sekitarnya. Ternyata hanya ada sebuah jalan yang ada di ruangan ini, jalan yang berbentuk sebuah lorong panjang. Untuk yang kesekian kalinya, tanpa ragu-ragu Wijaya menempuhnya, berjalan melalui lorong yang panjang dan lengang. Agak meremang juga bulu kuduk laki-laki bermata juling ini melihat suasana yang cukup seram itu. Hanya kesunyian yang melingkupi suasana lorong. Yang terdengar hanyalah desah napas Wijaya yang memburu, dan detak suara langkahnya di lantai. Entah sudah berapa lama dia berjalan, Wijaya tidak tahu pasti. Yang dia tahu, kedua kakinya telah hampir tidak kuat lagi melangkah ketika akhirnya mengetahui lorong itu berakhir di sebuah pintu. Kriit! Suara berderit tajam dan nyaring bergema di sepanjang lorong tatkala Wijaya membuka pintu. Ternyata di balik pintu itu tidak ada jalan lagi. Yang ada hanyalah ruang kecil berukuran 1 tombak kali 1 tombak. Yang pertama kali dilihat pelayan setia berpakaian serba hitam ini adalah sebuah tangga kayu yang menjulang ke langit-langit ruangan. Wijaya mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan. Seketika wajahnya berseri-seri ketika melihat sebuah pot bunga bertengger di sudut. Bergegas dia melangkahkan kakinya menghampiri, lalu membungkukkan tubuhnya dan meletakkan kedua bocah yang dipanggulnya di tanah. Baru setelah itu laki-laki bermata juling ini memegang pot dengan kedua tangan, kemudian memutarnya ke kanan. Grur! Sesaat kemudian terdengar suara berderak keras, yang membuat dinding-dinding dan atap ruangan bergetar. Sesaat kemudian, di atap ruangan, tepat di bawah tangga, terpampang sebuah lubang bergaris tengah setengah tombak. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Wijaya segera menaiki anak-anak tangga sambil membawa tubuh kedua bocah itu satu persatu. Tak lama kemudian, laki-laki bermata juling ini telah berada di atas. Wijaya memandang ke sekelilingnya, yang tampak hanyalah kelebatan pepohonan dan rerimbunan semak-semak. Rupanya pelayan setia ini telah berada di dalam sebuah hutan. Laki-laki bermata juling ini lalu memutar sebuah gundukan batu. Seketika itu pula, salah sebuah kelompok rerimbunan semak bergerak. Sesaat kemudian, lubang tadi telah tertutup rerimbunan semak-semak. Terdengar suara keluhan. Wijaya menolehkan kepalanya. Dilihatnya Wuraji mulai siuman. Putra almarhum ketua perguruan kumbang merah ini mengerjap-ngerjapkan matanya sejenak. Kembali terdengar keluhan lirih yang disusul dengan mengeriap-ngerjapnya sepasang mata bening milik gadis kecil berpakaian biru. Syukurlah, kalian sudah sadar, ucap Wijaya sambil memandang wajah kedua anak itu bergantian. Di mana kita, Paman? Tanya gadis berpakaian biru sambil mengedarkan pandangannya berkeliling. Tapi yang dilihatnya hanya rerimbunan semak dan pepohonan yang lebat.
Di sebuah tempat yang aman, Marni, jawab Wijaya seraya menatap wajah gadis kecil berpakaian biru yang ternyata bernama Marni. Ayah, desa Wuraji lirih ketika teringat kembali pada semua kejadian yang dilihatnya. Memang, sejak siuman, anak berpakaian coklat ini tercenung. Sepasang matanya nampak merembang berkaca-kaca, bahkan kedua bibirnya terlihat gemetar. Jelas kalau bocah laki-laki ini dilanda perasaan sedih yang amat sangat. Hanya kekerasan hatinya saja yang membuat dia tidak menitikkan air mata. Kuatkanlah hatimu, dan hibur Wijaya seraya menatap wajah bocah di hadapannya penuh rasa haru. Laki-laki bermata juling ini dapat merasakan betapa sedih dan terpukulnya hati anak tunggal majikannya ini, karena Wijaya tahu kalau selama ini Wuraji amat mengagumi ayahnya. Wuraji menganggap ayahnya adalah orang yang paling sakti. Bagaimana hatinya tidak terpukul? Dengan mata kepala sendiri, bocah itu melihat ayah yang sangat dikaguminya tewas terbunuh. Aku sama sekali tidak menyangka kalau paman adalah seorang pengecut. Bahkan paman telah membawa-bawa aku menjadi seorang pengecut. Melarikan diri dari musuh yang telah membunuh ayah dan menghancurkan perguruan. Dengan berapi-api, Wuraji mencela pelayannya. Sepasang matanya menatap penuh penyesalan pada laki-laki bermata juling di hadapannya. Aku lebih suka mati bersama ayah daripada menjadi seorang pengecut seperti ini. Keras dan tajam sekali ucapan yang keluar dari mulut bocah berpakaian coklat ini. Seketika itu juga wajah Wijaya merah padam. Kalau saja tidak mengingat orang yang mencelanya adalah putra tunggal majikannya, mungkin sudah ditamparnya mulut itu. Dia bukanlah seorang pengecut, dan paling tidak suka dimaki seperti itu. Wuraji, tegur Marni seraya menatap tajam putra tunggal ketua perguruan kumbang merah itu. Gadis kecil ini kasihan pada Wijaya yang dimaki sekasar itu. Tutup mulutmu, ini bukan urusan anak perempuan, bentak Wuraji kasar. Seketika wajah Marni memucat, kontan dia terdiam. Agak heran juga hatinya mendengar kata-kata kasar yang dilontarkan Wuraji barusan. Biasanya setiap kali ditegur, Wuraji akan mengalah. Tapi kali ini, bocah itu malah membentaknya. Melihat kejadian itu, Wijaya segera mengelus rambut Marni dan menganggukkan kepalanya. Gadis kecil ini segera tahu apa arti anggukan itu, dia disuruh diam dan tidak usah ikut campur. Hah, Wijaya hanya dapat menghela napas berat. Laki-laki bermata juling ini memaklumi mengapa anak yang biasanya sopan dan hormat kepadanya, dan pengalah kepada Marni, kini bicara sekasar itu. Wijaya tahu kalau hati Wuraji masih terguncang hebat dengan kejadian yang baru saja dilihatnya. Kau salah sangka, dan, sahut Wijaya dengan suara berdesah. Asal kau tahu saja, dan, semua ini kulakukan atas perintah ayahmu. Kau tahu, kalau menuruti perasaan, aku lebih suka tewas bersama-sama yang lain. Tapi, aku juga tidak berani menolak perintah. Walau dengan hati berat, terpaksa aku sanggupi perintah ini. Tidak mungkin, bantah Wuraji cepat dan dengan suara keras. Tak mungkin ayah memberi perintah seperti itu. Dengar dulu penjelasanku, dan, sahut Wijaya tetap sabar. Wuraji pun terdiam seketika. Ayahmu punya banyak alasan untuk menyuruhku berbuat seperti ini. Wijaya menghentikan ucapannya sejenak, menghela napas panjang seraya melihat tanggapan anak berpakaian coklat ini. Tapi Wuraji tetap diam saja. Ayahmu tahu kalau musuh yang datang tadi memiliki kepandaian amat tinggi, dan dia tidak yakin dapat mengalahkannya. Maka dia berpesan padaku, apabila sesuatu terjadi pada dirinya, aku harus cepat menyelamatkanmu dan Marni. Ayahmu tidak ingin kau mati percuma, dan untuk itu, ayahmu telah memberitahu jalan rahasia untuk membawamu kabur. Tapi, aku tidak takut mati, selak Wuraji keras. Wijaya tersenyum getir. Ayahmu juga tahu hal itu, dan demikian pula aku. Oleh karena itu, ayahmu telah menyuruhku. Yah, kalau memang terpaksa, aku diizinkan menggunakan kekerasan untuk membawamu pergi. Wuraji menutup wajahnya yang pucat pasi dengan kedua telapak tangannya. Beberapa saat lamanya anak berpakaian coklat ini berbuat seperti itu. Mengapa ayah berbuat seperti itu? Keluh putra tunggal ketua perguruan kumbang merah ini lirih, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Perlahan-lahan kepalanya diangkat kembali. Karena ayahmu ingin kau selamat, dan, sahut Wijaya cepat. Aku tahu itu, paman, sergah Wuraji, masih dengan nada tinggi. Tapi untuk apa? Karena ayahmu tidak ingin kau mati sia-sia, dan ayahmu menginginkan kau memiliki ilmu kepandaian lebih tinggi darinya. Baru setelah itu, kau boleh menghadapi musuh tadi. Jadi, sepasang mata Wuraji terbelalak. Ya,
Setelah kau memiliki ilmu kepandaian tinggi, baru kau bisa membalaskan sakit hati ayah dan juga kakak-kakak seperguruanmu. Kalau bukan kau, lalu siapa lagi yang akan membalaskannya? Itulah sebabnya, ayahmu memerintahku untuk menyelamatkanmu. Kini Wuraji mulai mengerti, maksud ayahnya memang benar. Untuk apa dia ikut melawan, kalau akhirnya hanya akan mengantar nyawa sia-sia. Perlahan-lahan emosinya pun mulai reda. Tapi, apakah ada orang yang memiliki kepandaian tinggi selain ayah, paman? Tanya bocah berpakaian coklat itu beberapa saat kemudian. Wijaya tersenyum lebar. Dunia sangat luas, dan orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi tak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan saja kau bernasib baik, menemukan tokoh sakti yang bersedia menjadikanmu sebagai muridnya. Tapi, apakah orang itu memiliki kepandaian melebihi ayah, paman? Perlu kau ketahui, dan orang yang memiliki kepandaian melebihi ayahmu tidak sedikit jumlahnya di dunia ini. Salah satu contohnya adalah pembunuh ayahmu. Jadi, kau tidak perlu khawatir. Wijaya menjelaskan dengan sabar. Hatinya menjadi lega melihat Wuraji sudah bisa ditenangkan. Lalu, kemana kita harus mencari orang sakti itu, paman? Tanya Wuraji lagi. Nada suaranya menyiratkan keraguan-raguan. Seketika itu juga Wijaya terdiam. Ya, kemana dia harus mencari orang sakti? Dan andai kata sudah bertemu, belum tentu orang itu bersedia mengambil Wuraji sebagai murid. Aku juga tidak tahu, tapi yang jelas, aku akan berusaha. Kalau perlu kita datangi perguruan-perguruan silat aliran putih yang besar dan ternama. Wuraji menganggukkan kepalanya. Kini wajahnya mulai berseri-seri. Begitu pula Marni yang sejak tadi hanya diam mendengarkan tanpa berkata-kata. Kalau begitu, tunggu apa lagi, paman? Mari kita cari orang sakti itu, ucap Wuraji penuh semangat seraya bergegas bangkit. Mari, sahut Wijaya seraya menggandeng tangan kedua anak itu. Wuraji di kiri dan Marni di kanan. Baru setelah itu, dilangkahkan kakinya menerobos rerimbunan semak dan pepohonan yang lebat. Wuraji dan Marni melangkah penuh semangat. Ucapan Wijaya benar-benar membuat semangat mereka bangkit. Kini kedua anak itu sudah punya tujuan, mencari orang-orang sakti untuk berguru. Lega hati Wijaya melihat kedua anak itu mulai melupakan kesedihannya. Meskipun begitu, ada perasaan tidak tenang yang menyelimuti hatinya. Kemana dia harus mencari orang sakti untuk guru kedua anak ini? Tapi, laki-laki bermata juling ini tidak ingin menampakkan kecemasan hatinya. Justru perasaan gembiranya yang ditonjolkan. Setelah menerobos rerimbunan semak-semak dan pepohonan, di hadapan ketiga orang ini terpampang sebuah sungai yang lebar dan cukup deras arusnya. Wijaya mengedarkan pandangannya ke sepanjang aliran sungai. Sepasang matanya berbinar, wajahnya pun berseri tatkala melihat sebuah rakit terapung di pinggir sungai. Dengan langkah penuh semangat, masih tetap menggandeng tangan Wuraji dan Marni, laki-laki bermata juling ini bergegas melangkah menuju rakit itu. Jilid 2. Wijaya, Marni, dan Wuraji segera menaiki rakit. Begitu semua telah berada di atasnya, Wijaya mengayuh rakit itu menuju seberang. Dengan menggunakan sebatang bambu panjang, laki-laki bermata juling itu berusaha melawan derasnya arus sungai. Karena tenaga yang mendorong rakit itu terlalu lemah, ditambah lagi derasnya arus sungai, meskipun rakit itu sedikit demi sedikit dapat menuju ke seberang, tapi arahnya tidak lurus, melainkan miring. Paman, awas! Wuraji yang berada di pinggir, terkejut ketika melihat tak jauh di samping kiri rakit terdapat batu besar yang menonjol di permukaan sungai. Dan rakit itu bergerak menuju ke situ. Wijaya terkejut bukan main mendengar teriakan putra tunggal majikannya. Dengan sekuat tenaga, dia mengayuh rakit itu menghindari batu yang menonjol. Seluruh urat-urat tangan dan wajahnya menggembung ketika berusaha membelokkan arah rakit. Tapi, brakek, paman! Wuraji berteriak keras ketika tubuhnya terlempar ke sungai. Benturan yang terjadi antara rakit dan batu besar begitu keras, sehingga Wuraji yang tengah berada di pinggir tidak mampu mempertahankan keseimbangan tubuhnya. Biur! Air memercik ke atas ketika tubuh putra tunggal ketua perguruan kumbang merah itu jatuh ke sungai dan langsung terseret arus yang deras. Dan Wuraji! Hampir berbarengan Wijaya dan Marni menjerit keras melihat bocah berpakaian coklat itu terpental ke dalam sungai dan langsung terseret arus yang deras. Tanpa pikir panjang lagi, Wijaya segera terjun ke sungai. Pelayan setia ini tidak mengkhawatirkan nasib Marni, karena yakin kalau anak perempuan itu tidak akan tertimpa bahaya apa-apa. Wijaya berpikir secara biasa, rakit itu tersangkut di batu besar yang menonjol di permukaan sungai,
sehingga tidak bisa bergerak ke sana kemari lagi walaupun arus sungai terus-menerus mendorongnya. Biur, air sungai kembali memercik ke atas ketika tubuh Wijaya melayang ke arah sungai. Kali ini percikannya lebih tinggi dari sebelumnya. Marni yang tetap tinggal di atas rakit, berpegangan kuat-kuat. Gadis kecil ini berharap agar Wijaya berhasil menyelamatkan Wuraji. Ngeri hatinya membayangkan temannya itu tewas di bawah arus sungai. Dan Wuraji, di mana kau? Teriak Wijaya begitu kepalanya muncul di permukaan sungai, setelah terbenam beberapa saat lamanya. Diam-diam laki-laki bermata juling ini terkejut bukan main tatkala merasakan kuatnya arus sungai. Wijaya menunggu sejenak, tapi sama sekali tidak terdengar sahutan dari anak berpakaian coklat itu. Dengan jantung berdetak keras, pandangannya diedarkan ke seluruh permukaan sungai. Hatinya mencelos ketika tidak melihat adanya Wuraji. Tidak ada kemungkinan lain, Wuraji pasti terseret arus sungai. Begitu kesimpulan laki-laki bermata juling ini. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Wijaya segera kembali menyelam dan berenang mengikuti arus. Sepasang matanya berkeliaran ke sana kemari, barangkali saja dapat menemukan anak tunggal mendiang majikannya. Air sungai itu memang jernih, sehingga pelayan setia ini dapat melihat keadaan di sekitarnya dengan jelas. Wijaya terus berenang mengikuti arus sungai. Sama sekali dia tidak menyadari kalau semakin lama, arus sungai semakin deras. Dan, di mana kau? Wijaya kembali berseru keras, ketika untuk yang kesekian kalinya kepalanya muncul di permukaan air. Sepasang matanya terus menatap berkeliling. Hati Wijaya tersekat begitu merasakan arus sungai yang semakin deras, apalagi ketika pendengarannya yang tajam mendengar suara gemuruh di depannya. Sebagai seorang yang telah kenyang pengalaman, laki-laki bermata juling ini tahu apa sebenarnya suara gemuruh itu, apalagi kalau bukan air terjun. Sadar akan bahaya besar yang mengancam di depannya, Wijaya segera berbalik arah begitu menyadari dirinya terseret ke air terjun. Kembali hatinya tersekat ketika tak lagi melihat rakit beserta Marni yang tadi ditinggalkannya. Rupanya dia telah terlalu jauh dari tempat semula. Kini Wijaya berusaha keras berenang melawan arus yang akan menyeretnya ke air terjun. Tapi, betapapun dia telah mengerahkan seluruh tenaganya, tetap saja laki-laki bermata juling ini tidak mampu maju. Tubuhnya hanya bergerak di situ-situ saja. Semakin lama, tenaga Wijaya semakin lemah. Dengan sendirinya, perlahan-lahan mulai terbawa arus. Seiring dengan tubuhnya terbawa aliran sungai, tenaga arus yang menyeretnya pun semakin membesar, sementara tenaganya sendiri semakin lemah. Tubuh laki-laki berpakaian hitam ini pun mulai terbawa arus. Meskipun begitu, Wijaya tidak putus asa. Tenaganya terus dikerahkan untuk melawan dorongan arus sungai, meskipun tubuhnya terus saja terseret. Tapi akhirnya Wijaya terpaksa mengalah. Tidak ada lagi tenaga yang dimilikinya untuk melawan arus sungai yang menyeretnya. Sementara itu, agak jauh di depan Wijaya, Wuraji terus terseret cepat mendekati pinggir air terjun. Putra tunggal ketua perguruan kumbang merah ini memang sama sekali tidak bisa berenang. Maka seketika itu juga, tubuhnya hanyut terbawa arus yang deras itu. Dalam keadaan setengah sadar, Wuraji mendengar suara panggilan pelayannya. Dia berusaha menyahut, tapi tidak mampu. Hanya suara mirip bisikan saja yang keluar dari mulutnya ketika dia berusaha menyahuti panggilan Wijaya. Bahkan, ketika tubuhnya telah berada di tepi air terjun dan akhirnya jatuh ke bawah, Wuraji sama sekali tidak mampu berteriak. Tubuhnya melayang deras ke bawah, siap untuk dicabik-cabik batu-batuan yang berada di bawah sana. Di dasar air terjun, sekitar beberapa tombak dari tempat jatuhnya air, dua sosok tubuh tengah duduk bersila saling berhadapan. Keduanya duduk di sebongkah batu besar dan lebar yang menonjol di permukaan sungai. Yang satu berpakaian hitam, sedangkan yang satunya lagi berpakaian kulit ular. Sosok berpakaian hitam yang duduk menghadap jatuhnya air terjun terperanjat ketika melihat sesosok tubuh kecil meluncur deras dari atas. Tanpa membuang-buang waktu lagi, disertai teriakan nyaring, sosok bayangan hitam itu melesat cepat ke arah tubuh yang tengah melayang jatuh. Cepat bukan main gerakannya, sehingga yang terlihat hanyalah sekelebatan bayangan hitam saja. Dan, luar biasa, tubuh Wuraji berhasil ditangkap oleh sosok bayangan hitam itu, sebelum sempat terhempas ke batu-batuan di bawahnya. Kemudian dengan indah dan manis, sosok bayangan hitam itu melenting dan hinggap di atas salah satu batu yang menonjol di permukaan sungai. Perasaan heran yang melanda hati sosok tubuh berpakaian kulit ular lenyap ketika melihat sosok bayangan hitam itu mendarat di batu-batuan dengan seorang anak dalam pondongannya.
Memang, semula dia merasa heran tatkala melihat sosok bayangan hitam itu melesat meninggalkannya. Sosok bayangan hitam itu kembali menggerakkan kakinya. Kelihatannya hanya melangkah perlahan saja. Tapi sekejap kemudian, tubuhnya sudah berada di sebelah sosok yang mengenakan pakaian kulit ular. Nasib bocah ini baik sekali, ular kaki seribu, ucap sosok bayangan hitam seraya mengangsurkan Wuraji yang telah pingsan dalam pondongannya. Suaranya terdengar aneh, kecil, tapi melengking tinggi, seperti suara seorang wanita. Sepasang matanya menatap wajah sosok berpakaian kulit ular yang ternyata adalah seorang laki-laki setengah baya. Laki-laki itu bertubuh tinggi, berbadan lebar, dan agak bungkuk. Wajahnya mirip wajah seekor kuda, apalagi dengan adanya jenggot kasar, panjang, dan jarang-jarang yang menghiasi dagunya. Pakaiannya terbuat dari kulit ular yang berwarna kuning keemasan. Yah, sosok berpakaian kulit ular yang ternyata mempunyai julukan ular kaki seribu hanya mendesah. Dia akan jadi murid kita, monyet tanpa bayangan. Kini terlihat jelas kalau sosok hitam itu ternyata adalah seorang kakek kecil kurus berpakaian serba hitam. Pakaiannya yang hitam terbuat dari kulit beruang. Kakek kecil kurus yang berjuluk monyet tanpa bayangan ini hanya terkekeh pelan, kemudian merebahkan tubuh Wuraji di atas batu. Ular kaki seribu memperhatikan wajah bocah berpakaian coklat, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tampak jelas kalau kakek bertubuh tinggi kurus ini tengah menilai Wuraji. Setelah memperhatikan beberapa saat, kemudian ular kaki seribu membungkukkan tubuh dan memegang-megang seluruh tulang belulang Wuraji. Secercah senyum gembira menghias bibirnya. Kakek ini merasa puas ketika mengetahui kalau putra ketua perguruan kumbang merah ini memiliki bakat yang amat baik untuk dilatih ilmu silat. Bagaimana, ular kaki seribu? Tanya monyet tanpa bayangan meminta pendapat rekannya. Kurasa anak ini tidak memalukan kalau menjadi murid kita, jawab ular kaki seribu. Monyet tanpa bayangan tersenyum lega mendengar keputusan rekannya. Mari kita kembali, sahut ular kaki seribu seraya bergerak meninggalkan tempat itu. Tanpa banyak bicara, monyet tanpa bayangan membungkuk, mengangkat tubuh Wuraji dan memondongnya, kemudian membawanya melesat menyusul rekannya yang telah berkelebat lebih dulu. Hebatnya, meskipun ular kaki seribu bergerak lebih dulu, monyet tanpa bayangan mampu memperpendek jarak, bahkan membarenginya. Dengan berlari bersisian, kedua kakek ini bergerak ke arah air terjun. Lincah dan gesit laksana kera, kedua kakek itu berlompatan ke sana kemari. Anehnya, ular kaki seribu dan monyet tanpa bayangan malah melesat ke arah air terjun. Mendadak langkah kaki kedua kakek ini terhenti ketika mendengar sebuah jeritan panjang menyayat hati. Hampir berbarengan keduanya mendongak ke atas. Tampak oleh mereka sesosok tubuh yang melayang jatuh, bersama dengan curahan air terjun. Monyet tanpa bayangan dan ular kaki seribu hanya memperhatikan saja hingga sosok tubuh yang tak lain dari Wijaya jatuh ke dasar air terjun. Terdengar suara berderak keras dari tulang belulang yang patah ketika tubuh pelayan setia itu menghantam batu-batuan. Seketika itu juga nyawa Wijaya langsung lepas dari raganya. Seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa, kedua kakek sakti ini kembali melanjutkan langkahnya. Begitu dekat dengan air terjun, monyet tanpa bayangan dan ular kaki seribu bergerak menerobosnya, menerobos curahan air terjun. Piara, air yang tercurah dari atas berpentalan ke sana kemari tatkala tubuh kedua kakek itu menerobos. Ternyata di balik air terjun terdapat sebuah gua yang cukup besar. Inilah tempat tinggal monyet tanpa bayangan dan ular kaki seribu. Lubang gua itu cukup besar, garis tengahnya saja tak kurang dari 2 tombak. Kedua kakek itu melangkah pelan ke dalam gua yang cukup lebar dan sedikit berliku. Di kanan kiri dindingnya tergantung obor, sehingga membuat suasana di dalam agak terang. Monyet tanpa bayangan lalu merebahkan Wuraji di atas sebongkah batu pipih berbentuk persegi panjang seukuran balai-balai. Baru setelah itu, kakek kecil kurus berpakaian kulit beruang ini duduk bersila di atas batu pipih dan lebar lainnya, duduk berhadapan dengan ular kaki seribu. Terdengar suara keluhan yang disusul dengan mengerjap-ngerjapnya kelopak mata Wuraji. Sesaat kemudian, setelah kesadarannya pulih, bocah berpakaian coklat ini lalu memperhatikan keadaan sekelilingnya. Seketika itu juga pandangannya tertumbuk pada 2 orang kakek yang tengah memperhatikan dirinya. "Di manakah aku?" tanya Wuraji lirih seperti pada diri sendiri. Sepasang matanya menatap berkeliling, sementara benaknya sibuk berpikir keras, mengingat-ingat semua kejadian yang dialaminya. "Kau berada di tempat kami, bocah," sahut monyet tanpa bayangan sambil tersenyum. "Di tempatmu, kek?"
Wuraji bertanya lagi meminta kepastian. Kembali monyet tanpa bayangan yang menjawab. Kepala kakek kecil kurus ini mengangguk pelan. Ya, aku melihat tubuhmu jatuh dari air terjun. Kau segera kutangkap sebelum menghantam batu-batuan, dan kubawa ke sini, monyet tanpa bayangan menjelaskan. Kini Wuraji mulai teringat dengan kejadian yang dialaminya. Dia telah terseret menuju tepi air terjun dan kemudian jatuh ke dasarnya. Bagaimana dengan nasib Marni dan Wijaya? Tanya anak berpakaian coklat ini dalam hati. Terima kasih atas pertolonganmu, Kek, ucap Wuraji seraya bangkit dari berbaringnya. Hehehe, hanya suara tawa terkekeh monyet tanpa bayangan yang menyahuti ucapan terima kasih putra ketua perguruan kumbang merah ini. Siapa namamu, bocah? Ular kaki seribu mulai membuka suara. Wuraji, Kek, sahut anak berpakaian coklat itu cepat. Wuraji, gumam ular kaki seribu seraya mengelus-elus dagunya. Begini, Wuraji, hari ini kami tengah berbahagia, karena telah berhasil menyempurnakan ilmu-ilmu yang kami miliki. Dan karena rasa gembira, kami telah bersumpah, akan mengangkat murid pada orang yang pertama bertemu dengan kami. Kebetulan kaulah orang yang bernasib baik itu. Jadi, kaulah yang akan jadi murid kami. Jantung Wuraji berdebar mendengar kata-kata itu. Sungguh sama sekali tidak diduga kalau dirinya akan begitu mudah mendapat guru. Tapi, masih ada yang dipikirkannya. Apakah tingkat kepandaian kedua kakek ini melebihi ayahnya? Kalau melebihi, dia pun bersedia menjadi murid. Tapi kalau tidak, dia akan menolak. Tapi, Kek, aku hanya mau jadi murid orang yang memiliki kepandaian tinggi, Kek. Hahaha, monyet tanpa bayangan tertawa bergelak. Kau pintar, Wuraji, tapi akan kami penuhi permintaanmu. Nah, sekarang kau perhatikan baik-baik. Akan kami buktikan kalau kami pantas menjadi guru-gurumu. Setelah berkata demikian, monyet tanpa bayangan lalu menoleh. Jari telunjuknya ditudingkan ke arah sebatang obor yang tergantung di dinding. Jaraknya sekitar 5 tombak dari tempatnya berdiri. Mampukah kau mematikan obor itu dari sini, Wuraji? Tanya kakek kurus itu seraya menatap Wuraji. Tidak, Kek. Wuraji menggeleng setelah memperhatikan obor sejenak. Apakah kakek bisa? Tentu saja, sahut monyet tanpa bayangan cepat. Kau lihat ini. Setelah berkata demikian, kakek kecil kurus ini lalu mengepalkan tangan kanannya, kemudian dipukulkan ke depan. Wus, angin berhembus keras begitu monyet tanpa bayangan memukulkan tangannya. Sesaat kemudian, api obor pun padam, tanpa meliuk-liuk lebih dahulu. Hebat, Wuraji memuji penuh kagum. Hehehe, monyet tanpa bayangan terkekeh gembira mendengar pujian calon muridnya. Tapi, ilmu seperti itu tidak berguna untuk menghadapi musuh, sambung Wuraji seraya menghela napas panjang. Siapa bilang? Monyet tanpa bayangan mulai bangkit emosinya begitu mendengar ucapan itu. Dengan gerakan seperti itu kau dapat membunuh lawan tanpa menyentuhnya. Aku tidak percaya, sergah Wuraji cepat dan berani. Memang, anak yang sudah yatim piatu ini memiliki keberanian luar biasa. Monyet tanpa bayangan menjadi kesal melihat sikap yang ditunjukkan Wuraji. Tanpa banyak bicara, kepalan tangan kanannya kembali dipukulkan. Tapi sasaran kali ini adalah sebongkah batu sebesar anak kambing, yang berjarak sekitar 5 tombak dari tempatnya duduk bersila. Wus, brakek, batu itu langsung hancur berkeping-keping ketika pukulan jarak jauh kakek berpakaian kulit beruang itu menghantamnya. Pecahannya berpentalan ke segala arah. Wajah Wuraji pucat seketika. Sama sekali tidak disangkanya kalau monyet tanpa bayangan memiliki kepandaian begitu tinggi. Dia tahu betul kalau ayahnya sendiri pun tidak sanggup untuk melakukan hal seperti yang dilakukan kakek ini. Tanpa pikir panjang lagi, Wuraji segera memberi hormat. Guru, tanpa ragu-ragu lagi, putra ketua perguruan kumbang merah ini menyebut guru pada monyet tanpa bayangan. Kakek kecil kurus ini tertawa terkekeh. Ular kaki seribu pun akan mengajarmu pula, Wuraji, jelas monyet tanpa bayangan seraya menudingkan telunjuknya pada kakek bermuka kuda. Dia memiliki kepandaian yang tidak kalah denganku. Guru, panggil Wuraji pula pada ular kaki seribu. Sejak saat itu, Wuraji menjadi murid monyet tanpa bayangan dan ular kaki seribu. Putra ketua perguruan kumbang merah ini sama sekali tidak tahu kalau orang yang menjadi guru-gurunya adalah tokoh-tokoh golongan hitam. Kedua kakek itu adalah pentolan-pentolan tokoh aliran sesat. Jilid 3. Krotok, krotok. Suara berkerotokan keras terdengar memecahkan keheningan pagi di sebuah sungai di dasar air terjun. Suara itu ternyata berasal dari seorang pemuda yang tengah berlatih silat.
Pemuda itu berdiri di atas sebongkah batu pipih dan lebar yang menonjol di permukaan sungai. Pemuda itu berusia sekitar 22 tahun. Wajahnya tampan, tapi terlihat keras, mungkin disebabkan oleh tulang rahangnya yang kokoh dan kuat. Tubuhnya yang kekar dan penuh otot-otot melingkar tampak jelas, karena dia memang tengah bertelanjang dada. Menilik peluh yang telah membasahi sekujur wajah dan tubuhnya, bisa ditebak kalau pemuda berwajah tampan namun keras ini telah lama berlatih. Dan itu memang benar. Sejak pagi-pagi sekali, sebelum sang surya muncul di ufuk timur, pemuda berwajah keras ini telah berlatih. Kini, dia hampir menyelesaikan bagian terakhir latihannya. Ternyata suara berkerotokan keras tadi terdengar ketika pemuda tampan berwajah keras itu menarik kedua tangannya yang terkepal ke sisi pinggang. Perlahan-lahan tapi penuh tenaga, dia menarik kedua tangan yang terkepal dan saling bersilangan di depan dada. Kedua kakinya terletak sejajar dengan kuda-kuda rendah. Sambil mengeluarkan pekikan nyaring, pemuda tampan berwajah keras itu menghentakkan kedua tangannya ke depan, ke arah sebongkah batu sebesar anak kerbau yang terletak di pinggir sungai yang berjarak sekitar 3 tombak dari tempatnya berdiri. Wus, angin menderu keras. Debu-debu pun mengepul tinggi ke udara. Dan, blar, disertai suara hiruk-pikuk, batu besar itu hancur berkeping-keping. Pecahan-pecahannya berpentalan ke segala arah, bahkan ada beberapa di antaranya yang mengenai tubuhnya. Tapi, sama sekali tidak tampak ada tanda-tanda kalau dia merasa kesakitan. Pemuda berwajah keras itu menghembuskan napas panjang. Perasaan puas tergambar jelas di wajahnya. Dengan punggung tangan, peluh yang membasahi keningnya segera dihapus. Hahaha, terdengar suara tawa bergelak yang kasar begitu pemuda tampan berwajah keras itu selesai menghapus peluhnya. Tapi, sama sekali tidak tampak raut keterkejutan di wajahnya. Tenang saja dia membalikkan tubuh. Tampak sekitar 3 tombak di hadapannya, di seberang sungai, berdiri 2 sosok tubuh. Guru, ucap pemuda berwajah keras itu seraya memberi hormat. Kedua kakinya saling bersilangan dengan tubuh agak direndahkan. Kedua tangannya saling bertemu di depan dada. Tangan kanan terkepal, sementara tangan kiri terbuka. Ujung jari-jari tangan kiri menghadap ke atas. Kedua tangannya didorong ke depan, kemudian dikembalikan lagi ke depan dada. Bagus, rupanya kau telah menguasai pukulan penghancur gunung, Wuraji, ucap salah seorang di antara 2 orang itu. Dia bertubuh tinggi, berbadan lebar, dan berwajah mirip kuda. Usianya sekitar 60 tahun. Pakaiannya terbuat dari kulit ular berwarna kuning keemasan. Siapa lagi kalau bukan ular kaki 1000? Tidak percuma kami mengangkatmu sebagai murid, Wuraji, ucap kakek yang satunya lagi. Suaranya terdengar aneh, kecil, tapi melengking, mirip suara wanita. Kakek ini bertubuh kecil kurus. Wajahnya terlihat pucat dan layu, seperti orang penyakitan. Pakaiannya yang berwarna hitam terbuat dari kulit beruang. Masih tampak jelas kekasaran pakaian yang dikenakannya. Kakek itu tak lain dari monyet tanpa bayangan. Sikap kedua kakek itu tampak liar, dan tidak menghiraukan sopan santun. Sepasang mata keduanya menyiratkan kekejaman yang tersembunyi. Memang 2 orang kakek ini adalah pentolan-pentolan tokoh golongan hitam. Mereka terkenal memiliki kepandaian tinggi. Semua ini berkat bimbingan guru berdua, ucap pemuda berahang kokoh yang ternyata bernama Wuraji. Pelan, lembut, dan sopan suaranya. Berbeda sekali dengan kedua gurunya yang berwatak kasar dan liar. Sergah ular kaki 1000. Keras dan kasar nada suaranya. Sudah berkali-kali kukatakan, Wuraji, buang semua sifat-sifat yang membuat kami muak itu. Bersikaplah seperti kami. Kukira, ada baiknya kalau Wuraji kita suruh bergabung dengan Patigala, ular kaki 1000, usul monyet tanpa bayangan. Barangkali kalau mereka bergaul bersama, sifat Wuraji akan berubah. Itu sudah kupikirkan, monyet tanpa bayangan, sahut ular kaki 1000. Patigala, siapa dia, guru? Tanya Wuraji seraya mengernyitkan alisnya. Jelas kalau pemuda berahang kokoh ini tidak mengenal orang yang disebutkan gurunya. Ditatapnya wajah kedua kakek itu berganti-ganti. Kami memang belum pernah menceritakannya padamu, Wuraji, ucap ular kaki 1000. Maukah guru memberitahukannya padaku? Pinta Wuraji. Memang, kami ingin memberitahumu. Dan harus memberitahumu, monyet tanpa bayangan ikut menimpali. Patigala adalah murid kami sebelum kau, Wuraji, sambung ular kaki 1000. Jadi, dia adalah kakak seperguruanmu. Tapi, mengapa aku tidak pernah mengetahuinya, guru? Tanya Wuraji lagi.
Masih terdengar nada keheranan dalam suaranya. Karena kau jadi murid kami setelah dia pergi, lagi-lagi monyet tanpa bayangan menyahuti. Wuraji mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini pemuda berahang kokoh ini baru mengerti permasalahannya. Jadi, aku harus mencari kakak seperguruanku itu, guru? Tanya Wuraji meminta kepastian. Ular kaki seribu menganggukkan kepalanya. Tapi, bagaimana aku bisa menemukan dia, guru? Bukankah aku belum pernah bertemu dengan dia? Dan, andai kata bertemu pun, belum tentu dia akan mengenaliku. Hehehe, ular kaki seribu hanya tertawa terkekeh-kekeh saja melihat muridnya kebingungan. Kau cari saja orang yang berjuluk siluman tangan maut. Aku yakin tidak akan sulit kau menemukan dia, monyet tanpa bayangan yang menjawab pertanyaan muridnya. Sedangkan pertanyaanmu yang lain, tidak perlu kujawab, Wuraji. Kau punya otak, bukan? Nah, pergunakanlah otakmu. Wuraji terdiam seketika. Kapan aku harus berangkat, guru? Tanya Wuraji setelah terdiam beberapa saat. Terserah kau, Wuraji. Tapi, lebih cepat lebih baik, sahut ular kaki seribu tegas. Kemudian dilangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu, diikuti monyet tanpa bayangan. Kini yang tinggal hanya Wuraji. Hah, pemuda berahang kokoh ini menghela napas berat. Ada perasaan tidak enak di hatinya, melihat tingkah laku kedua gurunya. Tapi, bagaimana lagi? Guru-gurunya adalah tokoh-tokoh sesat persilatan. Hanya dia saja yang bernasib tidak begitu baik, memiliki guru tokoh golongan hitam, dan menjadi pewaris ilmu tokoh sesat. Akan tetapi Wuraji mengusir semua pikiran-pikiran itu. Dipusatkan perhatian untuk memenuhi tugas gurunya. Di samping itu juga, di dalam hatinya tersirat niat untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Dan juga mencari Marni dan Wijaya. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Wuraji tidak pernah tahu. Walaupun sejak menjadi murid ular kaki seribu dan monyet tanpa bayangan, dia selalu memikirkan nasib kedua orang itu. Tapi apa dayanya, kedua gurunya melarang dia mencari mereka. Tapi sekarang kesempatan itu terbuka. Dia telah bebas. Seorang pemuda berwajah tampan namun keras, dan berpakaian coklat melangkah pelan memasuki mulut hutan. Sebuah buntalan yang berisi pakaian tergantung di bahunya. Pemuda berahang kokoh ini menoleh ketika pendengarannya yang tajam menangkap suara derak roda kereta di belakangnya. Ternyata agak jauh di belakang, dilihatnya sebuah rombongan berkuda. Bergegas dia berjalan agak ke pinggir, agar tidak mengganggu jalannya rombongan itu. Semakin lama, rombongan kereta semakin dekat jaraknya dengan pemuda tampan berahang kokoh itu. Tak lama kemudian, rombongan kereta itu pun sudah menyusulnya. Sekilas orang-orang yang berkuda paling depan memalingkan kepala, menatap pemuda tampan berahang kokoh itu penuh perhatian. Pemuda itu pun balas menoleh, sebentar saja, bahkan hanya sekilas, lalu tidak ambil peduli. Terus saja kakinya melangkah kian jauh ke dalam hutan. Iring-iringan berkuda itu ternyata adalah serombongan orang berkuda yang mengawal sebuah kereta. Di belakang, kanan, kiri, dan depan kereta, 4 orang berwajah dan bersikap gagah mengiringi. Tampak jelas kalau orang-orang berkuda itu tengah mengawal kereta. Semakin lama, rombongan itu pun semakin jauh meninggalkan pemuda berpakaian coklat itu. Pemuda berahang kokoh itu terus memandangi rombongan itu hingga semakin jauh ke dalam hutan. Ada pertanyaan yang bergayut di benaknya, siapakah gerangan orang yang ada di dalam kereta, sehingga sampai dikawal oleh sekumpulan orang yang menilik dari gerak-geriknya adalah orang-orang yang memiliki ilmu silat tidak rendah. Tapi pemuda berahang kokoh itu tidak ambil peduli. Terus saja dia melanjutkan perjalanannya. Kini tidak lagi perlahan-lahan seperti tadi, melainkan berlari cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Ternyata pemuda tampan berahang kokoh itu memiliki kepandaian tinggi. Gerakannya cepat bukan main, sehingga yang terlihat hanyalah sekelebatan bayangan kecoklatan yang melesat cepat menembus ke dalam hutan. Pemuda berahang kokoh itu berlari tidak mengikuti jalan yang ditempuh rombongan kereta tadi, tapi mengambil jalan pintas, menembus rerimbunan pepohonan lebat. Bahkan tidak jarang harus berlompatan dari satu batang ke batang pohon lainnya. Gerakannya gesit dan lincah sekali, tak ubahnya seekor kera. Mendadak gerakannya terhenti ketika mendengar dentang suara senjata beradu di kejauhan. Cepat pemuda berbaju coklat ini berhenti sejenak dan mendengarkan lebih saksama, mencoba mengetahui asal suara. Sesaat kemudian, pemuda berahang kokoh ini telah mengetahui asal suara. Cepat laksana kilat, kakinya bergerak menuju ke sana sambil mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, berlompatan dari satu pohon ke pohon yang lain. Tak lama kemudian,
pemuda berahang kokoh ini berhasil menemukan penyebab suara keributan. Dari cabang sebatang pohon, pemuda itu melihat rombongan kereta yang tadi melewatinya telah berhenti, dan kini tengah terlibat pertarungan dengan serombongan orang-orang berwajah kasar. Beberapa saat lamanya pemuda berpakaian coklat itu kebingungan. Meskipun sudah dapat menduga kalau rombongan itu dihadang oleh gerombolan orang kasar, tapi dia masih belum dapat membedakan rombongan kereta dan rombongan penghadang. Tapi sesaat kemudian, pemuda berahang kokoh ini sudah bisa membedakan. Rombongan berkuda yang tadi mengawal kereta rata-rata berpakaian hijau muda, sementara para penghadang rata-rata mengenakan rompi. Sama sekali pemuda berpakaian coklat ini tidak tahu kalau dia bukan hanya berada di pihak yang mengintai, tapi juga sedang diintai. Dua sosok yang berpakaian kulit ular dan hitam, tengah memperhatikannya dari cabang pohon lain. Dan ternyata bukan hanya sosok berpakaian hitam dan kulit ular saja yang memperhatikan, tapi juga sepasang muda-mudi. Yang satu berpakaian ungu dan yang satu lagi berpakaian putih. Sejenak pemuda berahang kokoh itu memperhatikan jalannya pertempuran. Sesaat kemudian, dia sudah tahu kalau kepandaian para pengawal kereta berkuda sebenarnya tidak kalah dibanding lawan-lawannya. Tapi karena jumlahnya kalah banyak, akhirnya mereka terdesak hebat. Satu orang pengawal berkuda, rata-rata menghadapi 2-3 penghadang. Beberapa sosok tubuh yang menilik dari pakaiannya adalah rombongan pengawal berkuda, sudah bergeletakan bersimbah darah di tanah. Dan jumlah korban di antara mereka semakin bertambah, ketika beberapa saat kemudian, terdengar jerit kematian melengking nyaring. Pemimpin rombongan yang berkumis melintang, marah bukan main melihat anak buahnya satu demi satu terbantai. Tapi, apa dayanya, dia sendiri tengah sibuk mempertahankan selembar nyawanya dari ancaman maut pimpinan rombongan penghadang, seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan bersenjata sebatang golok besar. Laki-laki berkumis melintang ini menggertakkan gigi. Pedang di tangannya pun berkelebatan semakin cepat, berusaha merobohkan lawan secepat mungkin. Hiaat, seraya mengeluarkan bentakan nyaring, pedang di tangannya menusuk cepat ke arah leher. Tapi, pimpinan penghadang hanya tertawa bergelak. Sekali memiringkan kepala, tusukan pedang lewat di samping kepalanya. Pada saat yang sama, golok besar di tangannya disabetkan ke leher laki-laki berkumis melintang. Pemimpin rombongan kereta berkuda itu terkejut bukan main. Sebisa-bisanya dia berusaha mengelak. Tapi, cerat, ujung golok besar tadi tahu-tahu sudah menyerempet bagian atas dada kirinya. Seketika itu juga, darah segar merembes dari luka yang robek cukup lebar. Tapi tidak terdengar suara keluhan dari mulut laki-laki berkumis melintang itu. Belum lagi pemimpin rombongan pengawal ini sempat berbuat sesuatu. Pimpinan penghadang yang bertubuh tinggi besar itu sudah melayangkan kakinya. Bukek, telak dan keras sekali tendangan itu mengenai perut laki-laki berkumis melintang. Seketika itu juga tubuhnya terjengkang ke belakang dan jatuh berdebuk di tanah. Haat. Melihat lawannya tak berdaya, pimpinan penghadang itu segera menubruk tubuh yang tertelentang di tanah, disertai pekikan melengking nyaring. Golok besar di tangannya ditusukkan cepat ke arah perut lawannya. Laki-laki berkumis melintang terkejut bukan main. Serangan itu datang begitu tiba-tiba, sehingga tidak ada waktu lagi baginya untuk mengelak. Bahkan untuk menangkis pun sudah tidak sempat lagi. Pedangnya sudah terlempar entah kemana ketika perutnya kena tendang. Kini yang dapat dilakukannya hanyalah berdiam diri, menanti datangnya maut. Tapi sebelum golok itu menghunjam perutnya, sesosok bayangan biru melesat cepat, memotong arah lompatan pemimpin rombongan penghadang itu. Terang, suara berdentang keras terdengar memekakkan telinga. Bunga-bunga api pun memercik ke sana kemari. Laki-laki tinggi besar itu terkejut bukan main begitu merasakan seluruh tubuhnya tergetar hebat. Tangan yang menggenggam golok terasa lumpuh. Bahkan senjatanya pun hampir terlepas dari genggaman. Kini di hadapan laki-laki tinggi besar, membelakangi pemimpin rombongan pengawal kereta berkuda, berdiri seorang gadis cantik jelita berambut kepang, berpakaian biru. Di tangan gadis itu tergenggam sebatang pedang. Kurang ajar, siapa kau, wanita liar? Mengapa mencampuri urusanku? Apakah sudah bosan hidup? Pimpinan penghadang itu memaki kalang kabut. Pasang telingamu baik-baik, aku Marni. Kedatanganku sengaja untuk membasmimu, gadis berambut kepang itu balas membentak tak kalah keras. Sapi, rupanya kau sudah bosan hidup, sehingga berani menentang Raksageti. Setelah berkata demikian, laki-laki tinggi besar yang ternyata bernama Raksageti itu menyerang Marni. Golok besarnya dibabatkan ke arah leher. Tapi Marni hanya tersenyum-senyum saja. Baru setelah sambaran golok mendekat, dengan enak dia merendahkan tubuh,
sehingga serangan itu lewat di atas kepalanya. Begitu sabetan golok besar itu lewat, tangan kanannya bergerak cepat. Cerat, luar biasa sekali kecepatan gerak Marni. Sebelum Raksageti sempat menyadari, pedang di tangan gadis berpakaian biru itu telah membabat sikunya. Tak pelak lagi tangan laki-laki tinggi besar itu buntung sebatas siku. Seketika itu juga, darah mengalir deras dari tangan yang putus itu. Raksageti menggigit bibir menahan rasa sakit yang mendera. Buru-buru dia menotok jalan darah di sekitar lukanya untuk menghentikan aliran darah. Sesaat kemudian aliran darah itu pun terhenti. Bagaimana, Raksageti, masih mau diteruskan lagi? Tanya Marni sambil bertolak pinggang. Cairan merah kental masih menetes dari batang pedangnya. Raksageti menggeram keras. Rupanya laki-laki tinggi besar ini tidak jera melihat akibat yang diterimanya. Pemimpin rombongan penghadang ini tidak percaya kalau gadis semuda Marni mampu memiliki kepandaian selihai itu. Dia lebih percaya kalau penyebab tangannya putus adalah keteledorannya sendiri. Kini dia memungut golok besarnya dengan tangan kiri, dan kembali menyerang Marni. Kali ini Raksageti mengeluarkan seluruh kepandaian yang dimilikinya. Sementara itu, begitu gadis berpakaian biru menyebut namanya, seketika wajah pemuda berpakaian coklat berubah. Jelas, kalau nama itu mempunyai arti baginya. Apakah Marni yang dulu kurus dan kerempeng itu kini sudah menjadi gadis yang cantik jelita? Menjadi gadis berwajah molek dan bertubuh menggiurkan? Tanya pemuda berahang kokoh itu dalam hati. Karena didorong rasa ingin tahu tentang gadis itu, juga di samping ingin menolong rombongan pengawal berkuda yang sudah dapat dipastikan akan terbantai semuanya, akhirnya pemuda berpakaian coklat ini melompat ke tengah arena pertempuran. Begitu kedua kakinya mendarat di tanah, pemuda berahang kokoh itu langsung menyelak ke arah seorang pengawal yang tengah terdesak hebat oleh 3 orang penghadang. Hebat dan menggiriskan sekali tindakan pemuda berahang kokoh itu. Begitu memasuki arena pertempuran, kedua tangan dan kakinya langsung berkelebat. Dan hanya dalam 2 gebrakan saja, ketiga penghadang itu telah berpentalan jauh, dalam keadaan tanpa nyawa. Jerit panjang memilukan, mengiringi melayangnya nyawa mereka. Tapi tindakan pemuda berahang kokoh itu tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Kembali tubuhnya melesat ke arah kelompok penghadang lain yang tengah mengeroyok seorang pengawal pasukan berkuda. Kaki dan tangan pemuda ini pun kembali beraksi. Tak lama kemudian, jerit-jerit kematian pun terdengar saling susul. Marni melirik sekilas ke arah pemuda berahang kokoh yang juga tengah melirik ke arahnya. 2 pasang mata pun saling bertemu. Marni melempar sebuah senyum manis, dan seketika pemuda berahang kokoh itu terkesima. Hanya sesaat memang, tapi karena saat itu pemuda itu tengah dikeroyok banyak lawan, hampir saja membuat lehernya putus tersambar senjata lawan. Untung saja dia sempat membanting tubuh ke tanah, sehingga serangan itu berhasil dihindarkan. Hai hik, gadis berpakaian biru tertawa mengikik, melihat kejadian yang menimpa pemuda berahang kokoh. Karuan saja hal ini membuat sekujur wajah pemuda berpakaian coklat merah padam ketika bangkit dari bergulingnya. Ternyata baik Marni maupun pemuda berahang kokoh sama sekali tidak mengalami kesulitan menghadapi lawan-lawannya. Tingkat kepandaian si gadis dan juga tingkat kepandaian pemuda berahang kokoh itu berada amat jauh di atas lawan-lawannya. Apalagi Marni yang hanya menghadapi seorang lawan. Enak saja dia menghadapi dan mempermainkannya. Rupanya gadis berpakaian biru ini suka mempermainkan orang. Baru setelah dirasa cukup, tiba-tiba Marni bergerak cepat. Kaki kanannya melakukan tendangan bertubi-tubi ke depan. Plakek, bukek, bukek. Terdengar suara keras berkali-kali ketika kaki Marni menghujani Raksageti. Tubuh pimpinan penghadang itu pun terlempar jauh ke belakang. Darah segar menetes deras dari mulut, hidung, dan telinganya. Raksageti tewas sebelum tubuhnya ambruk mencium tanah. Tendangan pertama yang dilepaskan gadis berpakaian biru itu mengenai pergelangan tangan Raksageti, sehingga sambungan tulang pergelangan laki-laki itu terlepas, dan senjatanya terlepas dari genggaman. Tendangan susulan yang dikirimkan Marni, mengenai perut dan dada. Dan tendangan susulan itulah yang menyebabkan nyawa laki-laki tinggi besar ini melayang seketika. Bersamaan dengan tewasnya Raksageti, pemuda berahang kokoh pun berhasil merobohkan 2 orang pengeroyok yang tersisa. Seluruh pengawal yang sejak tadi memperhatikan jalannya pertarungan, menghela napas lega begitu melihat seluruh rombongan penghadang berhasil dibinasakan. Laki-laki berkumis melintang, yang menjadi pemimpin rombongan, segera menghampiri sepasang muda-mudi itu sambil tersenyum lebar. Tapi baru juga beberapa tindak kakinya melangkah, gadis berpakaian biru sudah berkelebat meninggalkan tempat itu.
Cepat bukan main gerakannya, sehingga dalam sekejap saja, tubuh Marni sudah berada dalam jarak 10 tombak dari situ. "Nisanak, tunggu!" Laki-laki berkumis melintang berteriak mencegah. Tapi Marni sama sekali tidak mempedulikan, dan terus saja melangkahkan kakinya. "Hah!" Pemimpin rombongan itu menghela napas berat, kemudian mengalihkan perhatian ke arah pemuda berpakaian coklat. Namun, kembali dia tersentak. Ternyata pemuda itu pun melesat pergi. Sia-sia dia berteriak-teriak menyuruh pemuda penolongnya untuk berhenti melangkah sejenak. Akhirnya laki-laki berkumis melintang hanya bisa mengangkat bahu, kemudian melangkahkan kakinya, kembali ke tempat semula. "Urus semua kawan-kawan kita yang tewas atau yang luka. Dan kita lanjutkan perjalanan," ucap pemimpin rombongan itu pada anak buahnya yang masih tersisa. Tanpa menunggu diperintah 2 kali, sisa pengawal yang masih hidup bergegas melaksanakan perintah pemimpin mereka. Sementara si kumis melintang menatap ke depan, ke arah kepergian sepasang muda-mudi perkasa penolongnya, dengan pandang mata kecewa. Kecewa karena tidak sempat mengenai kedua orang itu lebih jauh. Bukan hanya laki-laki berkumis melintang itu saja yang menatap kepergian sepasang muda-mudi tadi dengan perasaan kecewa. Masih ada 4 pasang mata lagi yang menatap penuh kecewa, tapi rasa kecewa yang melanda mereka, masing-masing berbeda. Mata dari sosok hitam, kulit ular, dan ungu serta putih. Dan begitu melihat pemuda berpakaian coklat tadi melesat pergi, bayangan hitam dan kulit ular itu pun melesat cepat pula, menyusul arah kepergian pemuda itu. Belum lama 2 sosok bayangan itu melesat, sosok bayangan ungu dan putih, bergerak pula menguntit 2 sosok bayangan yang menguntit pemuda berahang kokoh. Jilid 4. "Nisanak, tunggu!" Pemuda berpakaian coklat berteriak keras memanggil, setelah sampai sekian lamanya, tak juga mampu mengejar gadis berpakaian biru. Padahal dia telah mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Jangankan mengejar, memperpendek jarak pun tidak mampu. Diam-diam dalam hati pemuda berahang kokoh ini timbul rasa penasaran. Dia adalah murid seorang tokoh sesat yang terkenal dengan ilmu meringankan tubuh yang luar biasa. Dan dia telah mewarisinya. Mengapa sekarang tidak mampu mengejar seorang gadis muda? Bukan hanya pemuda berpakaian coklat itu saja yang merasa penasaran, Marni pun dilanda perasaan serupa. Seluruh ilmu meringankan tubuh yang dimiliki telah dikeluarkannya, tapi tetap saja dia tidak mampu memperpanjang jarak. Hal ini menandakan kalau pengejarnya memiliki ilmu meringankan tubuh yang tidak berada di bawahnya. Rasa penasaran itulah yang membuat gadis ini malah semakin mempercepat larinya. Tapi, ternyata pemuda yang mengejarnya tetap saja mampu mengimbangi, sehingga jarak di antara mereka tetap tidak berubah. "Nisanak, tunggu sebentar!" Lagi-lagi pemuda berpakaian coklat itu berteriak. Kali ini gadis berpakaian biru tidak meneruskan langkah. Seketika dia menghentikan larinya, kemudian membalikkan tubuh, berdiri menanti pemuda yang mengejarnya. Napas gadis ini nampak memburu. Bahkan wajahnya yang berkulit putih, halus dan mulus pun nampak memerah. Peluh membasahi kening dan lehernya. Pemuda berahang kokoh gembira bukan main melihat gadis berpakaian biru menghentikan larinya dan berdiri menunggu. Bergegas dia berlari menghampiri dan menghentikan langkahnya begitu berada dalam jarak 2 tombak. "Mau apa kau mengejar-ngejarku?" tanya gadis berpakaian biru itu pelan. "Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu, Nisanak," ucap pemuda berpakaian coklat, langsung pada pokok permasalahan. Wajahnya terlihat tegang, bahkan suaranya pun terdengar bergetar, suatu pertanda kalau pemuda ini dilanda perasaan tegang. "Apa itu? Katakanlah," sahut gadis berpakaian biru, pelan. Tentu saja dia mengenal pemuda ini sebagai orang yang telah membantunya melawan gerombolan orang kasar. Ada perasaan suka di hatinya melihat pemuda yang berwajah gagah dan bersikap sopan itu. "Apakah benar namamu Marni, Nisanak?" tanya pemuda berahang kokoh. Sepasang matanya menatap wajah molek gadis di hadapannya penuh selidik. "Benar, namaku memang Marni." "Memangnya kenapa?" gadis berpakaian biru malah balik bertanya. Perasaan heran merayapi hati gadis ini. Mengapa pemuda berpakaian coklat itu begitu ingin tahu kepastian namanya? "Kau kenal dengan Wuraji?" pemuda tampan berahang kokoh itu balas bertanya. "Wuraji," ucap Marni lambat-lambat. "Aku memang kenal orang yang bernama Wuraji. Dia memang sahabatku sewaktu kecil. Tapi apakah orang yang kau maksudkan sama dengan Wuraji yang ku kenal? Aku tidak yakin. Yang jelas, Wuraji sahabatku itu mungkin telah tewas." Ada nada kesedihan dalam ucapan gadis berpakaian biru itu. "Mengapa kau begitu yakin kalau Wuraji sahabatmu itu telah tewas?" selidik pemuda berpakaian coklat.
Marni tercenung sejenak, tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Dalam sebuah perjalanan, dia terlempar ke sungai yang berarus deras, dan tak pernah kembali. Akulah Wuraji sahabatmu, Marni, ucap pemuda berpakaian coklat. Apa? Marni membelalakkan sepasang matanya. Jangan harap kau bisa membohongiku, Kisanak. Aku tahu betul wajah Wuraji. Wajahnya tidak sepertimu. Memang ada sedikit kemiripan antara wajahmu dengannya, tapi aku yakin kau bukan Wuraji. Pemuda berahang kokoh tersenyum lebar. Akulah Wuraji itu, Marni. Suntara, ketua perguruan kumbang merah adalah ayahku. Kau, Marni tergagap. Aku selamat, Marni. Dua orang sakti telah menyelamatkanku dari kematian. Bahkan mengangkatku sebagai murid. Kau pun kulihat telah jadi pendekar wanita yang lihai. Ceritakanlah semua pengalamanmu, Marni. Dan, mana Paman Wijaya? Aku tidak tahu, Kang. Kini Marni tidak ragu-ragu lagi kalau pemuda di hadapannya benar-benar Wuraji. Dan dengan sendirinya perasaan sukanya semakin membesar. Dia menyusulmu terjun ke sungai. Dan setelah itu, aku tidak pernah menemuinya lagi. Wuraji tercenung sejenak. Mudah-mudahan saja Paman Wijaya selamat, Marni. Hanya itu saja yang diucapkan Wuraji. Mudah-mudahan, Kang, harap Marni pula. Suasana jadi hening sejenak setelah gadis berpakaian biru itu menghentikan kata-katanya. Oh, ya, Marni. Aku ingin mendengar semua pengalamanmu. Perlu kau ketahui, aku pun sampai tidak mengenalimu lagi tadi. Kau kini telah jadi seorang gadis yang begini lihai dan cantik. Seketika wajah Marni menyemburat merah. Pujian Wurajilah yang menjadi penyebabnya. Sejenak gadis ini tercenung. Rupanya tengah mengumpulkan segenap ingatannya. Sewaktu kau terlempar ke sungai, Paman Wijaya segera menyusulmu. Karena tidak ada hal lain yang dapat kulakukan, aku hanya diam menunggu di rakit. Tapi sampai bosan menunggu, kau dan Paman Wijaya tidak pernah datang. Sementara perutku mulai terasa lapar. Rasa lapar dan takut membuatku tak mampu menahan perasaan hati. Aku menangis. Marni menghentikan ceritanya sejenak untuk mengambil napas, dan juga mencari-cari kata-kata untuk melanjutkan ceritanya. Rupanya suara tangisku membuat seorang kakek datang. Setelah menceritakan semua yang terjadi, kakek itu lalu mencari kalian. Hebat sekali cara kakek itu mencari, Kang. Dia menggunakan papan yang agak lebar di bawah tapak sepatunya. Lalu bergerak di atas air. Meloncat ke sana kemari. Lalu, tanya Wuraji menyela. Tak lama kemudian, kakek itu muncul kembali dengan membawa cerita yang mengejutkan. Katanya kau dan Paman Wijaya mungkin sudah tewas, terseret air terjun. Wuraji bergumam seraya mengangguk-anggukkan kepalanya. Rupanya kakek itu kasihan padaku. Lalu mengajakku ke tempat tinggalnya. Kemudian mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian yang dimilikinya. Kakek itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi, Kang. Terutama sekali ilmu meringankan tubuhnya. Kakek itu berjuluk Camar Laut Merah. Wuraji menganggukkan kepalanya. Dari kedua orang gurunya, dia telah mendengar tokoh yang berjuluk Camar Laut Merah. Seorang tokoh persilatan aliran putih yang memiliki ilmu kepandaian amat tinggi dan ilmu meringankan tubuh yang luar biasa. Tidak kalah dengan monyet tanpa bayangan, gurunya. 10 tahun aku dididiknya, Kang. Lalu aku pamit untuk mencari musuh besar kita. Membalas dendam kematian ayahmu, orang yang telah menanam budi besar padaku. Wuraji tercenung. Memang pemuda berpakaian coklat ini telah mengetahui cerita itu. Ayahnya telah menceritakan padanya kalau Marni adalah anak yang berhasil ditemukan ayahnya di sebuah desa yang telah hancur lebur di jarah perampok. Kala itu Marni baru berusia 5 tahun. Ayahnya lalu membawa Marni karena sudah tidak punya kerabat lagi. Sekarang kau yang ganti bercerita, Kang. Aku ingin mendengar semua pengalamanmu. Wuraji pun menceritakan semua pengalamannya, tapi sama sekali tidak memberitahukan kalau kedua gurunya adalah pentolan-pentolan kaum sesat. Sekarang kemana tujuanmu, Kang? Tanya Marni ketika pemuda berpakaian coklat itu menyelesaikan ceritanya. Sepasang matanya menatap wajah pemuda itu. Wuraji menghela napas berat. Tujuan utamaku adalah mencari pembunuh ayah dan seluruh kakak seperguruanku, dan membalaskan kematian mereka. Tapi, kenapa, Kang? Marni merasa heran melihat keraguan-raguan yang membayang di wajah pemuda itu. Guru-guruku menyuruh mencari kakak seperguruanku. Apa keperluannya, Kang? Mereka ingin aku belajar hidup darinya. Pelan dan berdesah suara Wuraji. Belajar hidup, dahi Marni berkernyit. Aku tidak mengerti maksud ucapan Kakang. Wuraji terdiam.
Pemuda berahang kokoh ini tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Sementara Marni masih terus menunggu jawaban dengan penuh rasa ingin tahu. Guru-guruku adalah tokoh-tokoh sesat. Dan mereka ingin agar aku jadi penjahat juga. Tapi, tetap saja aku tidak bisa. Sehingga mereka menyuruhku bergabung dengan kakak seperguruanku. Maksud mereka, agar aku dapat meniru-niru kelakuan kakak seperguruanku. Ih, Marni berseru kaget. Rencana gila, siapakah nama kakak seperguruanmu itu, Kang? Aku sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Tapi, guruku memberitahu julukannya, Siluman Tangan Maut. Siluman Tangan Maut, Marni berseru kaget. Dia adalah seorang tokoh hitam yang amat jahat dan kejam. Kau mengenalnya, Marni? Wuraji ingin tahu. Kenal sih tidak, Marni menggelengkan kepalanya. Tapi, sepak terjangnya sudah lama ku dengar. Dia telah membuat kekacauan di dunia persilatan. Sudah tak terhitung lagi orang-orang yang mati di tangannya. Kau tahu, Kang, rombongan berkuda yang kita tolong tadi adalah orang kaya yang melarikan diri dari tempat tinggalnya karena takut pada siluman tangan maut. Padahal orang kaya itu tahu kalau di hutan ini ada segerombolan perampok yang akan menghadang perjalanannya. Aku sendiri mengetahuinya secara kebetulan. Mendengar percakapan orang yang mengawal orang kaya itu. Ah, sejahat itukah dia? Desa Wuraji penuh rasa terkejut. Marni menganggukkan kepalanya. Dan kau, menuruti saja saran guru-gurumu untuk belajar hidup dari orang seperti dia? Kini ganti Wuraji yang menganggukkan kepalanya. Gila, desis Marni tajam. Mengapa kau mau saja melaksanakan perintah mereka, Kang? Kau ingin jadi penjahat? Ah, kalau saja ayahmu mendengar semua ini, mungkin dia akan bangkit dari liang kuburnya. Wuraji tercenung mendengar ucapan berapi-api itu. Kepala pemuda ini tertunduk dalam. Aku terpaksa, sahut Wuraji. Suaranya terdengar mendesah. Maksudmu, guru-gurumu memaksa, selak Marni cepat. Jangan khawatir, Kang, aku ada di sampingmu. Kita tentang kesewenang-wenangan mereka. Kau salah paham, Marni, kembali Wuraji menggelengkan kepalanya. Guru-guruku sama sekali tidak memaksa. Aku semakin tidak mengerti maksudmu, Kang. Aku terpaksa menerima usul mereka hanya sekadar, kuanggap ini sebagai balas budi atas kebaikan mereka yang telah susah payah merawat dan mendidikku. Lalu, hanya untuk membalas budi mereka, kau rela jadi penjahat, desak Marni penasaran. Siapa yang ingin jadi penjahat? Bantah Wuraji cepat. Heh, Marni terkejut. Bukankah kau sendiri yang mengatakannya tadi? Aku tidak berkata demikian. Aku hanya mengatakan, guru menyuruh untuk menjumpai kakak seperguruanku dan belajar hidup darinya. Kalau aku tetap tidak bisa, tidak jadi masalah. Yang penting, hati ini tenang, karena telah menunaikan perintah mereka. Jadi, wajah Marni mulai berseri kembali. Kewajibanku hanya menemui kakak seperguruanku. Masalah mengikuti jejaknya atau tidak, tergantung pada kemauanku sendiri. Kalau begitu, aku ikut, Kang, ucap Marni sambil tersenyum gembira. Aku juga ingin tahu, seperti apakah tokoh yang menggemparkan itu? Wuraji dan Marni melangkah perlahan menuju sebuah bangunan besar berhalaman luas yang dikelilingi pagar tembok tinggi dan kokoh. Di bagian depan pintu gerbang, nampak berdiri dua orang kasar berwajah angkel. Sebatang golok nampak tergantung di pinggang mereka. Dua orang berwajah kasar itu mengerutkan alisnya, begitu melihat sepasang muda-mudi yang melangkah mendekati pintu gerbang. Berhenti, seru penjaga yang berwajah bopeng, seraya memasang wajah angker. Begitu jarak di antara mereka tinggal 2 tombak lagi. Wuraji dan Marni langsung berhenti melangkah. Siapa kalian? Dan mengapa kalian kemari? Tanya penjaga yang berkumis jarang. Tangan kanannya bergerak memelintir kumisnya yang hanya beberapa lembar saja, sementara sepasang matanya melirik ke arah Marni. Merayapi wajah molek dan tubuh montok menggiurkan di hadapannya. Marni langsung membuang muka melihat tingkah laki-laki berkumis jarang yang memuakkan itu. Melihat sikap Marni, wajah laki-laki berkumis jarang itu merah padam karena marah. Wuraji yang melihat hal ini jadi merasa khawatir akan terjadi keributan, dan itu tidak diinginkannya. Maka buru-buru dia melangkah maju. Aku Wuraji, kedatanganku kemari untuk bertemu siluman tangan maut. Ucapan pemuda berahang kokoh itu terbukti ampuh. Mendengar julukan itu disebut, seketika wajah laki-laki berkumis jarang berubah hebat. Apa keperluanmu menemui ketua kami? Tanya laki-laki yang berwajah bopeng. Kali ini suaranya terdengar lunak, tidak keras dan kasar seperti sebelumnya. Aku adalah adik seperguruannya, sahut Wuraji pelan. Ah,
Tentu saja kedua penjaga itu terkejut bukan main mendengarnya. Beberapa saat lamanya mereka terlongong bingung. Menilik sikap dan gerak-geriknya, sepasang muda-mudi ini bukanlah termasuk golongan kaum sesat. Lalu mengapa pemuda berpakaian coklat ini mengaku adik seperguruan siluman tangan maut? Siapa gurumu? Tanya laki-laki berkumis jarang. Nada suaranya menyiratkan ketidakpercayaan. Guruku berjuluk ular kaki seribu dan monyet tanpa bayangan.